Halo saudara dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita masuk pada topik yang kelima untuk mata kuliah Global Supply Chain dengan judul Lean Concept and Repetitive Manufacturing atau konsep Lean dalam sistem manufaktur dan konsep Repetitive Manufacturing. Sebelumnya kita telah membahas mengenai proses bisnis analisis, berbagai ilmu logistik, berbagai tren-tren yang ada, termasuk aspek-aspek sosial, yang aspek manajemen, aspek finansial yang menjadi indikator-indikator kinerja dalam supply chain. Maka kita pahami bahwa sistem aliran barang, informasi, dan keuangan tadi itu didasarkan pada value added yang didapatkan atau nilai tambah tadi. Berdasarkan proses itu, kita kenal adanya pengembangan metode-metode yang disebut dengan Lean Concept. Artinya, semua elemen-elemen yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk atau semua proses yang ada di perusahaan kita usahakan diminimasi. Maka konsep Lean ini adalah konsep yang kemudian diawali atau dipopulerkan oleh Toyota. Toyota dengan konsep TPS-nya atau konsep Just in Time atau JIT, yang kemudian ini menjadi sebuah konsep dasar dan konsep global bagi semua perusahaan-perusahaan di dunia. Sebenarnya Toyota Production System atau TPS tadi merupakan sebuah kerangka konsep atau metode yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, terutama kualitas, dengan cara menghilangkan semua yang tidak memberikan nilai tambah atau waste atau yang kita anggap sebagai sebuah pemborosan. Waste tadi atau pemborosan tadi itu dipandang sebagai semua kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dalam pengembangan atau manufaktur dalam sebuah rantai pasokan, serta added value dari sudut pandang pelanggan. Pemborosan tadi itu dapat berupa persediaan yang tidak perlu kita dapatkan, atau idle time atau tunggu, kegiatan pencarian, pergerakan yang memang pekerjaan fisik yang tidak cocok untuk kegiatan manusia. Dalam konsepnya, Just in Time, Jidoka, dan Lean tadi itu bertujuan untuk mengeliminasi peningkatan produktivitas dan mengeliminasi waste atau pemborosan. Kalau kita lihat, unsur-unsur utama yang dijadikan dalam konsep TPS dan Lean konsep tadi adalah bagaimana kita tidak memiliki persediaan atau zero defect atau zero inventory dengan cara mengurangi lead time, mengurangi waktu set out, mengurangi waktu antrian, pengaturan lot size, serta merevisi semua operasi-operasi itu secara continuous improvement secara bertahap tentunya. Oleh karenanya, ketika kita perusahaan menerapkan konsep just in time tadi, sehingga potensi-potensi itu akan ditingkatkan dengan pengiriman dengan lead time yang singkat, baik itu dengan semua jenis produksi ataupun jalur layanan bisnis. So, saudara, dalam Lean Concept atau Lean Production Concept tadi, tujuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana kita meminimalisasi semua sumber daya, semua resource yang diperlukan perusahaan, termasuk itu waktu atau berbagai kegiatan perusahaan, dan kemudian kita identifikasi di mana sih letak pemborosan-pemborosan dan kita hilangkan pemborosan tadi. Sehingga Lean dan GIT itu dianggap sebagai satu konsep yang populer dan memang diharuskan diterapkan terutama untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Ada beberapa konsep pengembangan dari konsep Lean dan Just in Time tadi, seperti metode SMART atau Single Minute Exchange of Die. Bagaimana kita mengurangi waktu idle time ketika berada dalam fasilitas produksi. Terkait dengan bagaimana mengatur internal setup, inside of exchange of die. Semuanya tadi adalah terjadi ketika semua fasilitas-fasilitas satuan produksi tadi itu saling berkaitan, sehingga konsep SMART, konsep Lean tadi itu sangat memungkinkan kita untuk peningkatan produktivitas. So, saudara, beberapa konsep lanjutan dari penggunaan konsep Lean tadi adalah kita kemudian perusahaan menentukan adanya segmentasi produksi atau segmentasi manufaktur. Kemudian kalau saudara belajar mengenai sistem layout atau sistem tata letak, ada yang disebut dengan cellular manufacturing. Jadi setiap komponen-komponen itu dalam bentuk sel, sehingga akan ada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Kemudian dalam konsep Lean tadi, bagaimana perusahaan mampu penyempurnaan proses dengan pengorganisasian pasokan, persediaan penyangga atau buffer tadi, sehingga mendukung adanya aliran barang dan aliran informasi.
Gunanya apa? Konsep Lean tadi bertujuan untuk line balancing atau keseimbangan lintasan dalam proses produksi. Bagaimana kita mampu menyeimbangkan setiap workload tadi untuk setiap work session dengan cara tentu apakah perusahaan harus minimalkan jumlah work sessionnya atau session kerjanya atau waktu delay atau waktu menganggul di semua stasiun dengan tingkat-tingkat output tertentu. Oleh karenanya, secara kualitas JIT tadi itu bertujuan untuk beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah peningkatan motivasi karyawan, peningkatan kualitas karyawan, penjaminan kualitas, serta pengintegrasian procurement logistik dalam manajemen rantai pasok itu sendiri. Demikian saudara, overview untuk topik yang kelima mengenai lean concept dan repetitive manufacturing, di mana tujuan utamanya adalah bagaimana perusahaan mampu meningkatkan produktivitasnya terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Silakan saudara memperdalam materi pada slide presentasi dan buku referensi dan sumber-sumber yang dilampirkan dalam Learning Management System saudara. Terima kasih, saya ucapkan semoga bermanfaat dan selamat belajar.